Bab 3581 The Ordo Glorian. Gloria telah berhasil naik level setelah melahap garis lay spiritual dari dua klan menyimpang utama. Namun, dia tidak langsung pergi untuk membalas dendam. Sebagai gantinya, dia menuju ke Core Speed terlebih dahulu. Bone Grandmaster telah mengumpulkan semua anggota Ordo Glorian di sana sesuai instruksi Gloria. Orang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi Core Speed, dan tidak ada akhir yang terlihat. Gloria melayang di atas lubang. Bola energi hitam mengelilinginya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga. Bone Grandmaster dan Silas adalah yang pertama berlutut dan menyapanya. Selamat datang, Tuan Gloria. Yang lain menjatuhkan diri ke lantai saat keduanya menyapa Gloria. Lord Gloria, kami ingin berada di bawah pemerintahan cemerlang Anda dan menjadi bagian dari tatanan dunia yang bersatu untuk generasi yang akan datang, kata mereka dengan hormat. Gloria perlahan turun dari langit saat dia melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Aura dan energi yang tangguh memancar dari tubuhnya dan menyebar ke udara. Pengikutnya bergetar saat mereka bersentuhan dengan energi spiritualnya. Badai energi membuat mereka sulit bernapas. Gloria hanya menekan energi spiritualnya setelah beberapa waktu. Bangkit, katanya dengan sedikit pesona menggoda di suaranya. Namun, meski memikat, nada suaranya memerintah, dan itu tidak meninggalkan ruang untuk imajinasi cabul. Mereka hanya bisa membungkuk dalam ketaatan. Terima kasih, Tuan Gloria. Mereka merasa beban berat terangkat dari mereka dan perlahan-lahan bangkit. Namun, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa pria kurang ajar mencoba mencuri pandang ke Gloria. Namun, mereka segera menarik kembali tatapan mereka setelah merasakan aura mengerikan yang dia pancarkan. Mereka dapat dengan jelas merasakan ancaman kematian yang akan segera datang kepada mereka. Oleh karena itu, mereka segera menundukkan kepala, dan baru kemudian perasaan itu perlahan menghilang. Kemudian, mereka mengingat apa yang telah mereka lihat selama pandangan sekilas, sosok ramping dan anggun seorang wanita. Namun, dia dikelilingi oleh awan aura menakutkan, dan mereka tidak bisa melihat wajahnya. Saya telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dan inilah saatnya saya mengungkap Ordo Glorian di hadapan dunia, Gloria mengumumkan dengan bangga. Itu sangat bijaksana, Tuan Gloria. Semua orang berteriak serempak. Kalian semua dapat kembali ke posisi semula dan mengumpulkan semua kekuatan yang kalian bisa. Aku akan menugaskan misi untuk kalian semua secepatnya. Menyebutkan Ordo Glorian saja akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang saat itu. Gloria berkata dengan dingin. Ya, Tuan Gloria, besar, Anda boleh pergi. Para pengikut Ordo Glorian segera mundur. Bagaimana kabar teman-temanku? Gloria bertanya saat dia mendarat perlahan. Jangan khawatir, Guru. Mereka masih bertahan, kata Silas sambil tersenyum. Besar, aku akan mengunjungi mereka. Jaga pintunya, kata Gloria sambil menuju ruang rahasia Core Speed. Setelah pintu batu dibuka, selusin orang yang terkunci di dalam ruang rahasia mulai terlihat. Mereka adalah 10 teratas dari Ordo Gerejawi, Sonja, Ralph, Kato, dan Sof, yang telah disiksa sampai tidak dapat dikenali. Mereka bahkan tidak mengangkat kepala, karena mereka mengira bahwa penjaga yang mengantarkan makanan kepada mereka seperti biasa. Halo semuanya, sudah lama, iya, Gloria menyapa mereka dengan nada mengejek. Mereka sangat terkejut mendengar suaranya sehingga kepala mereka mengarah ke arahnya. Setelah menyadari bahwa itu memang Gloria, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan keputusasaan, terutama setelah merasakan aura hebat yang sengaja dikeluarkan Gloria. Semua orang tercengang. Gloria, apakah kamu sudah meningkat sebanyak itu? Bagaimana mungkin? Ini baru beberapa bulan. Bagaimana kamu melakukannya? Rayvene dan Davin termasuk yang pertama mengajukan pertanyaan. Lagi pula, Gloria dulunya adalah anak kecil yang bahkan tidak mau mereka pandang lagi. Namun, dia memiliki aura yang begitu kuat sekarang. Tidak terbayangkan betapa kuatnya dia. Apakah kalian sangat terkejut? Oh, tapi ini baru permulaan. Senyum Gloria semakin tebal saat dia melanjutkan, tentu saja, saya memiliki tulang spiritual Anda untuk berterima kasih. Anda, 10 teratas hampir muntah darah mendengar ucapannya yang memprovokasi. Bab 3582 Gloria mulai bertindak. Kamu seharusnya merasa terhormat karena tulang spiritualmu dan aku telah menjadi satu, bukan? Gloria tersenyum. Terhormat.
10 besar memelototinya dengan putus asa. Siapa yang akan merasa terhormat dalam keadaan seperti itu? Sekarang setelah saya mendirikan Ordo Glorian, Anda harus menyaksikan bagaimana saya mendominasi dunia. Gloria berkata, senyumnya melebar. Rasa puas yang luar biasa membanjirinya ketika dia melihat kemarahan dan keputusasaan tertulis di seluruh wajah 10 besar. Terlepas dari seberapa tinggi dan perkasa Anda dulu, Anda telah menjadi tahanan saya pada akhirnya. 10 besar mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mempertimbangkan kehebatan Gloria saat ini, 10 besar akan dikalahkan secara instan bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan di puncak kekuatan mereka. Baca lebih banyak. 10 teratas tidak berbeda dari orang biasa dengan tulang spiritual mereka diekstraksi dan kekuatan diserap. Juga, mereka pasti sudah mati sekarang jika Gloria tidak memiliki hobi aneh untuk membiarkan mereka menyaksikan bagaimana dia mencapai prestasinya. Pada saat itu, rasa putus asa yang kuat memenuhi hati 10 besar. Dengan tatapan gelap, mereka sekarang berperilaku seperti mayat hidup. Ngomong-ngomong, Sonja, Anda harus tetap hidup. Anda mungkin adalah saksi pertama dari prestasi saya. Anda pasti senang dengan betapa kuatnya saya, bukan? Jangan marah. Lagi pula, kemarahan Anda tidak akan membuat perbedaan. Anda mungkin juga menghemat energi untuk hidup. Petik 2. Saat Gloria dengan lembut mengangkat jarinya, dagu Sonja terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Sambil menggertakkan giginya, Sonja berharap dia bisa menyerang Gloria dan menggigit Gloria dengan keras. Namun, dia segera menyerah dan jatuh dalam keputusasaan. Setelah melihat kehebatan Gloria sebelumnya, Sonja mengira dia bahkan tidak akan bisa menyentuh lengan baju Gloria bahkan jika dia menyerang di puncaknya. Betul sekali. Lihat saja saat aku menaklukkan dunia. Aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu jika aku dalam suasana hati yang baik. Dengan itu, Gloria berjalan menuju Asof dan menyapanya. Tuan Asof, apakah Anda baik-baik saja? Asof belum mati karena efek pil itu. Tidak diragukan lagi, itu juga niat Gloria untuk membuatnya tetap hidup. Dia ingin pria ini, yang seharusnya bertanggung jawab atas persekutuan suci dan ordo gerejawi, untuk menyaksikan saat dia menghancurkan warisan besarnya sepenuhnya. Tolong bunuh aku. Asof memohon dengan lemah. Dia telah kehilangan harapan terakhirnya setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Gloria. Juga, dia tampaknya bisa membayangkan saat yang menghancurkan ketika ordo gerejawi dilenyapkan. Warisan yang sangat dia banggakan akan dihancurkan oleh Gloria kapan saja dari sekarang. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, setidaknya tidak sekarang. Saya ingin Anda menyaksikan bagaimana saya menghancurkan ordo gerejawi dan persekutuan suci. Gloria tertawa gila. Asof melebarkan matanya dengan marah dan pingsan di detik berikutnya. Aku akan segera mengguncang dunia. Nantikan saja. Setelah itu, Gloria meninggalkan ruang rahasia dengan puas. Perasaan putus asa memenuhi seluruh ruang rahasia. Saat Gloria tiba di Core Speed, dia tenggelam dalam pikirannya. Ordo Glorian sekarang sangat besar. Ketika semua anggota Ordo Glorian berkumpul, kita jauh lebih kuat daripada Ordo Gerejawi dan Yartran. Jantungnya berdebar kencang ketika dia mengingat momen belum lama ini ketika banyak pengikut memujanya. Mulai sekarang, saya tidak perlu terkungkung oleh ruang kecil ini lagi. Saya sekarang akan menghadapi dunia. Tunggu saja, kalian semua akan gemetar di hadapan Ordo Glorian. Yang ambisius telah menemukan langkah pertama yang harus dia ambil. Kemari, Gloria memberi isyarat kepada seseorang dengan jarinya. Bond Grandmaster dan Silas, yang telah menunggu cukup lama, segera bergegas ke arahnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat, Tuan Gloria, bagaimana kami bisa berguna? Instruksikan semua pengikut untuk berkumpul dan berdiri. Kami akan menyerang Yartran besok pagi, perintah Gloria dengan dingin. Bab 3583 Mengapa dia begitu kuat? Tak lama kemudian, para pengikut Glorian Order datang dari berbagai tempat dan menunggu instruksi selanjutnya. Pagi-pagi sekali, Gloria secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang Yartran. Karena perbedaan kekuatan yang tidak dapat didamaikan, Ordo Glorian menembus Yartran dengan kecepatan kilat dan segera tiba di pangkalannya. Pertempuran di luar markas Yartran berlangsung tidak lebih dari 15 menit. Sementara itu, Yartran menerima informasi dari mata-matanya segera setelah perang dimulai. Awalnya,
Anggota Dewan Yartran mengharapkan pasukan mereka di luar pangkalan untuk menahan serangan Ordo Glorian untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, mereka terkejut mengetahui Ordo Glorian telah mengalahkan pasukan mereka dalam waktu yang singkat. Tidak punya pilihan, pemimpin Yartran memerintahkan peluncuran sistem pertahanan negara. Detik berikutnya, tanah bergetar, dan perisai energi tak terlihat mengelilingi seluruh Yartran. Orang bisa melihat energi yang menakutkan dan huruf-huruf kuno mengambang di sekitar perisai. Itu adalah kartu truf Yartran. Saat itu, bahkan Levi tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan penuh. Namun, sebenarnya Levi tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Semuanya, yakinlah bahwa mereka tidak akan bisa menembus perisai. Anggota Dewan Yartran yakin akan hal itu. Seperti yang diharapkan, perisai itu menimbulkan tantangan besar bagi pengikut Ordo Glorian. Bahkan Silas tidak bisa membuat penyok setelah melemparkan pukulan padanya beberapa kali. Pada saat itu, Gloria kebetulan datang. Tuan, mohon maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Aku tidak bisa menghancurkan perisainya, kata Silas dengan hormat. Gloria menjawab dengan dingin, biarkan aku mencoba. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang energi Anda. Lagi pula, bahkan Dewa Perang Erudia, Levi, tidak bisa menghancurkannya, Presiden Yartran menertawakan. Saat Presiden memperkuat suaranya dengan perangkat khusus, itu bergema di udara selama beberapa waktu. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menghalangi penjajah. Oh, apakah begitu? Ini menarik. Ketertarikan Gloria terusik. Awalnya, Gloria ingin menguji ketangguhan perisai dengan meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Sekarang, dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan perisai itu untuk selamanya. Pengikut Ordo Glorian, mundur, perintah Gloria dingin. Segera, puluhan ribu pengikutnya mundur ratusan meter dari perisai. Saat berikutnya, Gloria melepaskan gelombang kekuatan yang mengerikan, sedemikian rupa sehingga bahkan para pengikut yang berjarak ratusan meter pun merasa tercekik. Pada saat itu, semua orang dikejutkan oleh kekuatan besar Gloria. Tidak diragukan lagi, mereka senang telah mengikuti Tuan yang begitu kuat. Bas, bas. Dengungan memekakkan telinga terdengar dari tempat Gloria berdiri dan menyebar jauh dan luas. Pada saat yang sama, gelombang energi obsidian yang tebal menyebar ke seluruh daratan seolah-olah akan merobek langit dan daratan. Saya ingin melihat apakah perisai energi ini dapat menahan serangan saya dengan kekuatan penuh. Energi obsidian bergabung menjadi bentuk seperti pedang dalam hitungan detik. Astaga, energi obsidian yang gelisah beredar di sekitar perisai. Apa? Mengapa dia begitu kuat? Semua orang di Yartran tidak bisa mempercayai mata mereka. Sejauh yang mereka ingat, bahkan Levi tidak melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu saat itu. Seolah-olah seluruh negara sedang dikompresi oleh gelombang energi. Apalagi darah semua orang mendidih. Seolah-olah tekanannya hampir melebihi batas yang bisa ditahan tubuh mereka. Jangan panik. Bertahanlah di sana sebentar. Petik 2. Betul sekali. Dia tidak akan pernah bisa menghancurkan perisai energi. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kita selama kita bersembunyi di sini. Orang-orang Yartran gugup, tidak peduli bagaimana anggota dewan berusaha menghibur mereka. Sementara itu, Gloria melayang di udara seperti dewa. Begitu dia selesai mengumpulkan energinya, dia tersenyum dan menggerakkan tangannya ke bawah seperti kapak. Merusak. Dengan itu, gelombang besar energi obsidian mengalir turun seolah-olah akan memisahkan langit dari daratan. Pada saat itu, energi obsidian seperti pedang menggelapkan langit. Bab 3584 Yartran dieliminasi. Energi mengerikan menyebar ke seluruh negeri dan memenuhi hati semua orang di Yartran. Meskipun dikelilingi oleh perisai yang seharusnya tidak dapat ditembus, orang-orang Yartran diliputi oleh energi yang mengerikan dan mulai terengah-engah. Seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak oleh energi obsidian. Bahaya, bahaya, bahaya. Panel kontrol pusat perisai energi Yartran terus membunyikan peringatan. Perangkat dapat menghitung tingkat ancaman terhadap perisai energi berdasarkan jumlah energi di luar. Oleh karena itu, sistem secara otomatis meluncurkan sistem pertahanannya yang paling kuat dan terus menebalkan perisai. Pada saat yang sama, itu terhubung ke salah satu ujung garis lay super spiritual dan terus menyerap energi dengan panik. Pada akhirnya, energi berubah menjadi lapisan luar perisai. Bang! Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, perisai energi juga bergetar hebat.
Gelombang energi menyebar ke seluruh tanah Yartran segera setelah energi obsidian seperti pedang mendarat di perisai. Itu menakutkan. Namun, itu bukanlah akhir. Seperti pedang yang kuat terus menembus perisai setelah tumbukan. Retakan. Beberapa saat kemudian, retakan muncul di perisai energi yang tebal. Ini tidak mungkin. Orang-orang Yartran melihatnya dengan tidak percaya. Saat itu, bahkan Levi tidak bisa menghancurkan perisai dengan sekuat tenaga. Bagaimana bisa wanita misterius ini melakukannya? Saat mereka dalam keadaan linglung, tanah bergetar hebat seolah-olah gempa bumi dahsyat sedang terjadi. Semua orang merasa seolah-olah Yartran terbalik. Setelah beberapa saat, lebih banyak retakan terbentuk pada perisai energi. Pada akhirnya, perisai mencapai ambangnya. Retakan. Saat perisai itu hancur, energi obsidian yang seperti pedang menghilang. Gelombang energi yang tersisa membentuk celah yang dalam di tanah di pangkalan Yartran. Selain itu, gelombang energi menyebar ke seluruh pangkalan dan merusak banyak mesin dan infrastruktur. Yartran menderita banyak luka dan korban. Bagaimanapun, sistem pertahanan terkuat Yartran tidak begitu mengesankan. Melayang di udara, Gloria berkata dan menatap pangkalan Yartran dengan jijik. Selain itu, dia merasa sangat puas, karena anggota Dewan Yartran telah menyebutkan bahwa bahkan Levi gagal menembus perisai energi dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, dia menghancurkan perisai sekaligus dengan kekuatan penuh. Itu menunjukkan kesenjangan dalam hal kekuatan di antara mereka berdua. Aku telah membuktikan diriku lebih kuat dari Levi. Gloria menahan keinginannya untuk tertawa terbahak-bahak dan menginstruksikan para pengikutnya, bunuh mereka. Meskipun perisai energi dihancurkan, Gloria tahu banyak elit tinggal di Yartran. Tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan Yartran dari dunia selamanya. Gloria percaya pada prinsip bahwa seseorang harus selalu mengikat ujung yang longgar. Jadi, dia tidak akan memberi Yartran kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selain itu, dia ingin membuat nama untuk Ordo Glorian dengan pertempuran pertama ini. Sementara pengikut Ordo Glorian memenuhi tempat itu dengan teriakan perang yang memekakkan telinga, para pejuang Yartran mengalami demoralisasi. Dipimpin oleh Silas, elit Ordo Glorian bergegas ke pangkalan Yartran seperti harimau menyerbu kawanan domba. Anggota Dewan dan elit Yartran dibuat lumpuh dan tidak bisa melawan sama sekali. Hanya dalam beberapa menit, perang berakhir. Setelah itu, hampir semua anggota Dewan dan elit Yartran tersingkir dalam waktu kurang dari setengah jam. Sejak saat itu, Yartran secara resmi dihapus dari peta dunia. Sejarah akan mengingat bagaimana Gloria memimpin Ordo Glorian dan menghancurkan Yartran menggunakan taktik Blitzkrieg. Setelah Yartran jatuh, Black Hawk, Shield of Zarain, dan Departemen Intelijen lainnya menyebarkan berita ke setiap sudut dunia. Seperti yang diharapkan, semua pasukan dikejutkan oleh berita itu dan khawatir mereka akan menjadi target berikutnya. Selain itu, lebih banyak orang di seluruh dunia memutuskan untuk bergabung dengan kekuatan misterius ini setelah prestasinya yang mengesankan diketahui. Hampir seketika, berita itu mengguncang seluruh dunia. 3585 di mana menteri. Berita tentang Ordo Glorian menghancurkan Yartran dengan taktik Blitzkrieg menyebar ke setiap sudut dunia dengan cepat. Ketika Levi menerima berita bahwa wanita misterius itu telah menghancurkan perisai energi Yartran, dia merasa tercengang. Maklum, prestasi Gloria menarik perhatiannya. Lagi pula, dia harus menggunakan hampir semua kekuatannya untuk menghancurkan perisai di masa lalu. Meskipun Levi telah meningkatkan kekuatannya baru-baru ini, dia pikir kekuatan wanita misterius itu tidak bisa diremehkan. Aku mungkin satu-satunya yang bisa menjadi lawannya. Levi memijat kepalanya yang mulai terasa sakit. Dia tidak bisa tinggal di sisi keluarga dan teman-temannya sepanjang hari. Jika kekuatan misterius menyerang markasnya, wanita misterius itu hanya perlu menghentikannya untuk membiarkan Silas dan elit lainnya membantai anak buahnya. Selanjutnya, dibandingkan dengan perisai energi Yartran, formasi pertahanan pangkalan jauh lebih lemah. Seorang elit sekuat wanita misterius dapat dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan. Tampaknya hanya ada satu pilihan, pindahkan semua orang ke markas bawah tanah. Levi tidak bisa tidak merasakan bahaya yang akan segera terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Levi harus mengambil tindakan pencegahan ekstra, orang bisa membayangkan betapa paniknya mereka yang berada di pangkalan dan pangkalan bawah tanah. Kekuatan yang kuat seperti Yartran telah dihancurkan dalam waktu setengah jam.
Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Aku khawatir sistem pertahanan kita tidak bisa menahan serangan wanita misterius itu juga. Selama bos ada di sini, wanita misterius itu tidak akan berani menyentuh kita. Meskipun begitu, semua orang tidak bisa tidak memiliki keraguan. Bisakah Levi yang tak terkalahkan mengalahkan wanita misterius itu? Katakanlah kekuatannya setara dengan Levi. Namun, jika dia menghentikannya, siapa lagi yang bisa menghentikan langkah Silas? Saat pikiran pesimis ini menyebar, semua orang merasakan krisis. Sementara itu, anggota Ordo Gerejawi juga mendengar perkembangan terakhir dan tercengang. Mereka semua tahu betapa kuatnya Yartran dulu. Bahkan ketika Ordo Gereja mencapai puncaknya, mereka tetap harus menghormati bangsa. Bagaimana mungkin seorang wanita misterius dan pengikutnya menghancurkan Yartran dalam waktu kurang dari setengah jam? Mereka tidak bisa mempercayai berita itu. Sekarang, kekuatan Ordo Gerejawi telah sangat dirusak, karena 3 menteri dari persekutuan suci hilang atau mati. Jika kekuatan misterius menyerang kita sekarang, bisakah kita bertahan di sana selama setengah hari? Rumor mengatakan bahwa Yartran memiliki perisai pertahanan yang canggih. Ya, dibandingkan dengan itu, formasi pertahanan Ordo Eklesiastik tidak layak disebut. Aduh, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan jika menteri ada di sini. Bahkan jika menteri kembali, apakah menurutmu dia bisa menandingi kekuatan wanita misterius itu? Saat semua orang berbisik di antara mereka sendiri, ada satu kesamaan, mereka tidak percaya pada Ordo Gerejawi. Semua orang khawatir tentang hidup mereka, dan beberapa bahkan diam-diam melarikan diri. Dengan anggota Ordo Gerejawi yang diliputi rasa takut, penjabat Menteri Persekutuan Suci hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghibur mereka. Dia memberitahu semua orang bahwa menteri mungkin masih hidup, karena koordinasi segel telah dipindahkan baru-baru ini. Besar kemungkinan menteri akan segera kembali. Meskipun penjabat menteri mengatakan yang sebenarnya, yang lain mengira dia hanya membuat janji kosong. Beberapa dari mereka bahkan tidak percaya menteri akan kembali. Ada krisis kepercayaan besar antara pangkat dan arsip dan anggota Dewan Ordo Gerejawi. Saat benih ketakutan ditanam, benih itu akan mulai tumbuh dan menyebar dengan cepat. Lebih jauh lagi, itu akan memicu reaksi berantai cepat atau lambat. Misalnya, anggota akan merasa putus asa dan tidak bertindak seperti yang diperintahkan. Juga, pengaruh anggota dewan pada anggota akan memudar. Situasinya akan menjadi lebih berbahaya karena masalah ini berlarut-larut. Guru, di mana Anda? Penjabat Menteri Persekutuan Suci memegangi kepalanya dengan frustrasi. Bab 3586 garis Le Spiritual Yartran. Sementara semua orang merasakan bahaya yang meningkat, bahkan kepercayaan penjabat menteri pun terguncang. Mil jauhnya, pembantaian terjadi setelah Gloria menaklukkan Yartran. Silas, keturunan yang tersisa dari 2 klan yang menyimpang, sepenuhnya menunjukkan sifatnya yang tanpa ampun dalam pembantaian itu. Ada banyak anggota di markas Yartran. Lebih dari setengahnya dibantai, sementara anggota yang tersisa menyerah dan berhenti melawan. Puluhan anggota dewan yang tersisa juga ditangkap. Pada saat itu, mereka berlutut dan memohon belas kasihan Gloria. Sebagai imbalan atas hidup mereka, mereka bersedia memberikan Gloria rahasia Yartran, lokasi garis Le super spiritual yang diandalkan Yartran untuk bertahan hidup. Meskipun Gloria bersemangat tentang hal itu, dia berpura-pura acuh tak acuh. Informasi itu tidak cukup untuk membeli seluruh hidupmu. Untuk tetap hidup, anggota Dewan Yartran kemudian menawarkan ramuan ajaib mereka. Bibir Gloria melengkung menjadi senyum lebar begitu dia melihat tumpukan ramuan ajaib. Karena kamu sangat bijaksana, aku berjanji untuk menjaga mayatmu tetap utuh. Silas, bunuh semua orang kecuali Presiden. Tentu saja, ingat untuk tidak membuang energi mereka sebelum membunuh mereka, kata Gloria dengan jijik. Silas menjilat bibirnya dan menjawab dengan hormat, ya Tuan. Setelah mengeksekusi semua orang, Gloria menuju ke jalur spiritual Yartran bersama Presiden. Karena Presiden takut dengan kekuatan Gloria, dia tidak berani memainkan trik apapun. Karena itu, dia membawanya langsung ke tujuan. Gloria tercengang saat melihat garis Le super spiritual, karena itu jauh lebih besar daripada 2 klan yang menyimpang. Jauh di lubuk hatinya, dia pikir itu bahkan lebih menakutkan daripada garis Le spiritual yang menjadi sandaran Ordo Gerejawi. Biasanya, garis Le super spiritual akan mengeras menjadi struktur seperti kristal yang transparan.
Namun, garis lei spiritual Yartran dan bahkan energi spiritual di sekitarnya berwarna keemasan. Energi spiritual ini bahkan lebih murni daripada energi spiritual yang biasanya kita ekstrak menggunakan teknik. Pada saat itu, mata Gloria berbinar. Dia tidak sabar untuk menyerap energi dari spiritual lei lain. Jika saya ingat dengan benar, garis lei spiritual juga bervariasi dalam level. Tiba-tiba, Gloria mengingat catatan tentang garis lei spiritual yang ditulis dalam manual kuno Ordo Gerejawi. Ordo Gereja tahu bahwa garis lei spiritual bervariasi dalam tingkatannya, namun mereka tidak dapat mengkategorikannya secara rinci. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan nenek moyang hanyalah mengabaikannya di manual mereka. Namun demikian, seseorang dapat yakin bahwa garis lei spiritual yang menghasilkan energi spiritual berwarna lebih baik daripada yang tidak berwarna. Saat itu, menteri telah pergi untuk mencari garis lei super spiritual tingkat yang lebih tinggi, karena dia menemukan satu yang bahkan lebih baik daripada garis lei super spiritual. Yartran berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Ordo Gerejawi. Mungkin sudah mencapai tingkat yang diharapkan menteri. Mungkinkah garis lei naga legendaris atau garis lei bumi? Gloria menjadi lebih bersemangat begitu kemungkinan itu terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Presiden Yartran bertanya dengan takut-takut, "Tuan Gloria, saya telah membawa Anda ke jalur spiritual. Bisakah Anda membiarkan saya pergi?" Petik 2. Yang dia inginkan hanyalah meninggalkan tempat mengerikan itu hidup-hidup. "Aku memang berjanji untuk melepaskanmu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Bagaimana para tawanan bisa rela menyerah dan melayani saya jika Anda masih hidup? Untuk memastikan bahwa Ordo Glorian tumbuh lebih kuat, tolong korbankan hidup Anda untuk tujuan kami. Saya akan berterima kasih atas bantuan Anda." Hahaha. Gloria tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mengangkat tangannya, gelombang energi obsidian yang mengerikan muncul. Yartran tertangkap basah dan terkena energi. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya menghilang. Sementara itu, Gloria terus berjalan menuju spiritual lei lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah melahap garis lei super spiritual. Bab 3587-300 Prajurit Fatalis. Gloria dengan cepat menuju ke garis lei super spiritual, karena dia tidak sabar untuk menyerap energinya. Berapa banyak kemajuan yang akan saya buat setelah saya selesai menyerap garis lei spiritual ini? Setelah Gloria selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia dengan cepat menggunakan teknik melahapnya. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang, prosesnya tiba-tiba terhenti setelah dia menyerap sedikit energi spiritual. Apakah saya sudah mencapai batas saya? Bisakah saya tidak meningkatkan kekuatan saya lagi? Gloria mau tidak mau merasa kecewa. Meskipun dia tahu dia sudah tak terkalahkan bahkan tanpa energi spiritual tambahan, keserakahannya tidak ada habisnya. Dia masih ingin mencapai lebih banyak, meskipun dia sekarang berada di kelasnya sendiri. Sungguh sia-sia jika saya tidak bisa melahap garis lei spiritual yang begitu besar. Gloria menolak untuk menyerah dan dengan panik mencari cara untuk melahap garis lei spiritual. Dia bahkan mempelajari teknik melahap beberapa kali untuk mencari tips tersembunyi yang dapat membantu meningkatkan kekuatannya. Namun, usaha Gloria tidak membuahkan hasil, bahkan setelah dia belajar tanpa lelah selama 3 hari berturut-turut. Itu. Pasti ada jalan. Pada saat itu, Gloria memikirkan Forlevia. Mengingat Forlevia yang menemukan tekniknya, dia mungkin memiliki cara untuk meningkatkan ambang energi yang melahap. Yah, sepertinya rencanaku untuk menyerang markas bawah tanah Levi harus berjalan lebih awal dari yang dijadwalkan. Gloria mengambil keputusan. Sementara itu, Silas sibuk melahap energi puluhan anggota Dewan Yartran. Setelah itu, dia melanjutkan untuk melahap energi dari banyak ramuan ajaib. Seperti yang diharapkan, kekuatan Silas meningkat ke level berikutnya setelah dia melakukan semua itu. Aku akan membunuh gadis sialan itu dalam hitungan detik jika aku bertemu dengannya lagi. Kepercayaan diri Silas melonjak. Pada hari-hari berikutnya, Bone Grandmaster dan Silas membersihkan kekacauan di Yartran di bawah perintah Gloria. Para elit Yartran yang ditangkap memilih untuk bergabung dengan Ordo Glorian. Dengan demikian, Ordo Glorian tumbuh lebih besar sekali lagi. Begitu Yartran menjadi presiden, pasukan kecil lainnya, seperti Zarain, menyerah tanpa syarat. Hanya dalam 5-6 hari, Ordo Glorian telah menarik lebih dari 100.000 pengikut baru.
Seketika, Ordo Glorian menjadi organisasi yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia. Selanjutnya, Gloria memilih 300 prajurit fatalis dan mengajari mereka teknik melahap. Itu adalah versi sederhana dari teknik kultivasi Silas, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun, teknik ini memiliki ambang batas energi yang lebih rendah. Gloria sengaja menambahkan tumit Achilles dalam tekniknya, karena dia tidak ingin prajurit fatalis cukup kuat untuk mengkhianatinya. Jaga ley line spiritual ini dengan baik untukku. Adapun kekuatan di dalamnya, jangan ragu untuk melahapnya. Gloria menginstruksikan. Dimengerti, Lord Gloria, para prajurit fatalis menjawab serempak. Di markas bawah tanah, Levi duduk bersila saat dia melakukan kultivasi. Meskipun ada berbagai macam rumor, Levi memilih untuk tetap diam. Sekarang setelah wanita misterius itu tidak diragukan lagi telah menjadi salah satu petarung terkuat di dunia, Levi akan melawannya ketika dia datang. Meskipun demikian, Levi lebih khawatir tentang apakah dia telah melahap garis ley spiritual Yartran. Semua orang kunci yang terkait dengan garis ley spiritual berada di bawah kendali wanita misterius itu setelah dia menghancurkan keseluruhan Yartran. Sampai sejauh mana kekuatannya akan tumbuh jika dia melahap garis ley super spiritual Yartran. Levi merasakan bahaya yang intens begitu pertanyaan itu melintas di benaknya. Namun, 2 hari berlalu, dan wanita misterius itu masih tidak menyerang pangkalan. Levi menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mengevaluasi situasi dengan mengunjungi Yartran sendiri. Saat dia bersiap untuk pergi, Black Hawk mengirimkan beberapa informasi yang dapat dipercaya. Meskipun identitas wanita misterius itu tetap tidak diketahui, Black Hawk dapat mengkonfirmasi dari berbagai sumber bahwa dia adalah seorang wanita muda. Selain itu, kekuatan misterius itu sangat kuat. Juga, setelah menaklukkan Yartran, wanita misterius itu telah menuju ke tempat di mana spiritual ley line disimpan tetapi tidak dapat menghabiskan energinya. Bab 3588 Serangan di Pangkalan. Fiuh. Levi menghela napas panjang. Sepertinya kemampuan wanita misterius untuk mencapai kemajuan melalui melahap mungkin telah mencapai puncaknya. Ini berarti bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Dengan pandangan itu, kepercayaan dirinya telah menerima dorongan besar lainnya. Bagaimanapun, Anda harus terus waspada, Tuan Garrison. Kabarnya faksi ini sedang mengumpulkan kekuatannya. Sangat mungkin bahwa mereka mungkin berencana untuk menyerang markas Anda secara langsung. Petik 2. Ketika agen dari Black Hawk memeriksa dengan pembaruan lagi, Levi menyatakan kepastian bahwa skema pertahanannya sudah dalam kondisi optimal. Karena itu, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Jika yang terburuk datang untuk menanggung, saya masih bisa mengirim keluarga, teman, dan murid saya ke bawah untuk mencari perlindungan di keamanan pangkalan pertahanan bawah tanah. Setelah itu, Levi menghubungi Ordo Gerejawi untuk membangun jalur komunikasi, dan dia secara eksplisit menekankan pentingnya berbagi informasi secara langsung yang berkaitan dengan wanita misterius itu. Menjadi lebih dari bersyukur atas bantuan Levi, penjabat Menteri Persekutuan Suci dengan mudah menyetujuinya. Setelah semuanya beres, Levi terus mengembangkan teknik dasarnya sebagai persiapan terakhirnya untuk pertempuran besar di depan. Phoenix dan yang lainnya juga tidak berpuas diri, dan upaya berkelanjutan mereka dalam pengumpulan intelijen dengan cepat mengarah pada penemuan sosok penting, Callahan Walden. Callahan adalah putra Kevin Walden, pemimpin West Pavilion. Callahan juga tergila-gila dengan Gloria. Untuk waktu yang lama, Callahan telah melayaninya dan berperan penting dalam perannya menghubungkan dan memelihara banyak jaringan kontaknya, dengan Floyd termasuk di antara mereka. Kebetulan selama peregangan itu ketika Gloria jauh dari Pavilion Barat, posisi Callahan hampir mirip dengan juru bicara. Dengan temuan penting dalam genggaman mereka, Azure Dragon dan krunya segera mencari Floyd untuk mencari klarifikasi dengannya. Di pihaknya, Floyd tidak berusaha menyangkal fakta bahwa Gloria terus berhubungan dengannya selama periode itu. Sekarang kita bisa kurang lebih yakin bahwa Gloria telah memanipulasi Floyd selama ini, kata Phoenix dengan suara rendah. Kirin menimpali, sangat mungkin terjadi kebocoran informasi dari pihak Floyd yang menyebabkan Callahan secara tak terduga mengambil nyawanya sendiri. Azure Dragon dan yang lainnya setuju dengan anggukan. Kembali ketika Levi pertama kali memiliki Callahan di garis bidiknya dan sedang menyelidiki dia, yang terakhir tiba-tiba memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Meskipun demikian,
Kalahan juga telah menghancurkan banyak material rahasia sebelum kematiannya sendiri. Seandainya itu merupakan contoh yang terisolasi, itu bisa dianggap sebagai kebetulan belaka, tetapi rangkaian peristiwa semacam itu pasti menunjuk pada tindakan yang direncanakan sebelumnya. Seseorang bahkan bisa berani menyatakannya sebagai konspirasi. Paling tidak, mereka dapat menetapkan bahwa Floyd telah secara tidak sengaja memberi informasi kepada Gloria, yang, pada gilirannya, menyebabkan Gloria pergi ke kalahan dan memerintahkannya untuk segera mengakhiri hidupnya sendiri. Di atas segalanya, ada insiden di mana wanita misterius itu juga berhasil berbalik dan melarikan diri pada saat yang paling kritis selama penyergapan yang direncanakan Levi di jalur spiritual Lei. Jika wanita misterius itu adalah Gloria, maka semua potongan teka-teki akan jatuh ke tempatnya, karena itu akan menjelaskan banyak kebocoran mulai dari lokasi pangkalan hingga teknik Forlevia, serta semua hal lain yang mengikutinya. Entah karena kecelakaan atau kesengajaan, semuanya pasti disebabkan oleh Floyd. Itu berarti Gloria pastilah wanita misterius itu sendiri. Phoenix menyimpulkan. Mengangguk kepalanya sebagai penegasan, Azure Dragon menambahkan, bahkan jika dia bukan dia, mereka berdua tetap harus selaras. Sepakat. Sekarang Quintet Azure Dragon secara kolektif sepakat dalam pandangan mereka. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa untuk mereka jawab adalah apakah mereka harus menyampaikan informasi itu kepada Levi. Apakah itu akan berdampak buruk pada hubungan antara Floyd dan bos? Mereka bahkan mungkin jatuh satu sama lain sebagai hasilnya. Itu menyebabkan mereka berlima menjadi agak khawatir. Sementara itu, Gloria sedang menyelesaikan semuanya di Yartran. Dia memutuskan di sana dan kemudian bahwa dia akan memberi Levi kejutan besar dengan mengirim Silas dan beberapa lusin prajurit Fatalis untuk menyerang tepat di jantung markasnya. Para prajurit Fatalis itu adalah para petarung yang baru-baru ini melahap garis Lei super spiritual, dan mereka telah memilih untuk memulai serangan mereka setelah Levi pergi. Jauh dari puas dengan jumlah pembantaian yang dia lakukan terakhir kali, Silas sangat bersemangat karena kali ini, dengan pengecualian Forlevia, dia telah diberikan kebebasan oleh Gloria untuk membunuh sesuka hati. Sambil tersenyum lebar, Silas memiliki pikirannya sepenuhnya untuk melakukan hari lapangan, dan dia segera menyerbu dengan krunya sendiri segera setelah Levi dipanggil oleh Persekutuan Suci. Dengar, kalian semua di sana. Setahun dari hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Sekarang, mari kita taruh mereka di api dan pedang. Teriak Silas. Bab 3589 posisi dikompromikan. Suara itu sangat familiar bagi masa yang hadir. Silas Green. Bagi mereka, itu berarti monster sadis itu telah kembali. Semua orang dicekam oleh kepanikan. Dengan pemecatan secepat kilat dari Yartran dari beberapa hari yang lalu masih segar di pikiran mereka, mereka tidak akan takut jika Levi ada di sekitar untuk memimpin berbagai hal. Mungkinkah hanya kebetulan bahwa Silas harus muncul sebagai Levi kedua yang tersisa? Tidak, itu tidak mungkin. Pasti ada mata-mata di antara kita. Garis pemikiran itu hanya menambah kegelisahan yang dirasakan banyak dari mereka. Tetap tenang, semuanya, dan ikuti aku ke markas pertahanan bawah tanah. Quintet Azure Dragon memimpin untuk memigrasikan grup seperti yang telah diinstruksikan Levi sebelumnya. Jika mereka diserang oleh musuh yang kuat saat Levi pergi, mereka harus menghindari konfrontasi yang tidak perlu dengan segera pindah ke markas pertahanan. Itu adalah cara terbaik untuk menghemat kekuatan mereka. Di sisi lain, lusinan prajurit Fatalis bekerja tanpa lelah, memulai pemboman biadab dari formasi pertahanan eksterior pangkalan. Mempertimbangkan bahwa formasi itu telah dibentuk dengan masukan pribadi Levi, perbedaan dalam potensi mereka terlihat jelas. Jadi bagaimana mungkin mereka berharap untuk menghancurkan mereka? Keluar dari jalan. Tekniknya, Silas melepaskan gelombang energi yang deras pada formasi pertahanan. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga, celah mulai muncul di formasi. Pecah. Meluncurkan pukulan kuat sekali lagi, Silas menghancurkan formasi secara tiba-tiba dan mengungkapkan penampilan dasar dari pangkalan dengan kesaksian penuh dari mereka yang hadir. Tidak ada seorang pun di dalam, Tuan Silas. Prajurit Fatalis melanjutkan untuk menyisir tempat itu tanpa berhasil menemukan satu jiwa pun yang terlihat. Silas tertawa terbahak-bahak karena Gloria telah memberinya lokasi yang tepat dari pangkalan pertahanan. Apakah mereka benar-benar berpikir saya tidak akan dapat menemukan mereka dengan merangkak kembali ke lubang saluran pembuangan mereka? Kalian semua, pada saya. Petik 2. Di dalam pangkalan pertahanan,
Azure Dragon dan yang lainnya dalam suasana hati yang muram. Mereka telah mencoba menghubungi Levi begitu mereka berada di bawah ancaman, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa semua alat komunikasi mereka keluar telah terputus. Petunjuk visual menunjukkan bahwa perangkat mereka gagal mengirimkan sinyal apapun, dan itu membuat moral semua orang anjlok. Tidak perlu bereaksi berlebihan. Kita akan aman selama kita tetap di dalam sini. Sebelum suara Zoe memudar, banyak dari mereka tiba-tiba merasakan getaran singkat yang melintasi atap pangkalan pertahanan. Apa yang terjadi di sini? Pulih dari kebingungan awal mereka kemudian menyadari bahwa seseorang pasti menyerang formasi pertahanan yang melindungi pangkalan bawah tanah. Benar saja, mereka terus mendengar suara gema gelombang energi yang menakutkan berulang kali. Apakah posisi pangkalan pertahanan telah dikompromikan? Bagaimana mungkin? Jika wanita misterius itu mampu menghancurkan perisai energi Yartran, apakah formasi pertahanan kita dapat bertahan melawannya? Setiap gempa kuat dari luar menghantam jantung mereka seperti palu, membuat orang-orang berkumpul di sana menjadi hiruk-pikuk. Keraguan, keraguan-raguan, dan kekhawatiran adalah di antara segudang emosi yang dengan cepat meresap. Azure Dragon dan rekan-rekannya juga cukup terkejut. Basis pertahanan adalah kartu Truth Boss. Semua orang yang mengetahui lokasi pangkalan pertahanan semuanya adalah anggota kunci dari lingkaran dalam, jadi bagaimana bisa Silas mengetahuinya? Mungkinkah salah satu dari kita telah membocorkan koordinat yang tepat dari posisi kita? Dengan pikiran seperti jebakan baja, Phoenix mampu merenungkan kemungkinan ini. Ditambah dengan kecerdasan yang mereka kumpulkan, perhatian mereka secara alami beralih ke Floyd. Di antara anggota inti, Floyd adalah orang yang memiliki hubungan paling rumit dengan orang luar. Bersedia pergi sejauh mungkin untuk mati demi Gloria Gaston, tidak menutup kemungkinan baginya untuk mengungkapkan lokasi pangkalan pertahanan padanya. Tapi apakah dia benar-benar melakukan itu? Phoenix tetap agak tidak yakin. Bagaimanapun, Floyd adalah murid pertama bos dan juga orang yang paling dihargai bos. Jangankan hal-hal lain yang dibocorkan Floyd, tetapi semua orang yang dicintai Levi ada di sini. Sejauh menyangkut basis pertahanan, keselamatan semua orang juga dipertaruhkan. Selama dia memiliki sedikit hati nurani yang tersisa di dalam dirinya, Floyd tidak mungkin mengungkapkan informasi penting seperti itu kepada orang lain. Bab 3590 terlambat untuk penyesalan. Tapi bagaimana Silas tahu kalau bukan Floyd yang memberitahunya? Ini tidak masuk akal. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh area saat formasi pertahanan di pangkalan bawah tanah tiba-tiba runtuh. Karena sifat rahasia dari pangkalan bawah tanah, mereka yang berada di luar tidak memiliki cara untuk menentukan lokasi tepatnya. Karena itu, Levi tidak repot-repot mengatur formasi pertahanan yang sangat kuat. Kalian hanyalah sekelompok orang lemah. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Teriak Silas saat dia memimpin serangan dengan puluhan prajurit fatalis mengikuti dari belakang. Aku akan menangani Silas. Berhati-hatilah saat kamu melawan yang lain. Forlevia berkata dengan berani sebelum bergabung dalam pertempuran. Menjadi anggota terkuat dari grup, itu wajar baginya untuk mengambil Silas. Mengirim orang lain setelah dia tidak akan berbeda dengan mengirim mereka ke kematian mereka. Oleh karena itu, membuat Forlevia melawan Silas adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan korban yang tidak perlu. Silas tertawa gila saat melihatnya. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku, gadis kecil? Potong omong kosong. Mari kita lakukan. Ekspresi Forlevia sangat serius karena dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya Silas. Aura yang dia pancarkan terasa jauh lebih besar daripada saat terakhir kali mereka bertemu. Baiklah kalau begitu. Aku akan memenuhi keinginan kematianmu ini. Teriak Silas sambil menyalurkan tekniknya dan melancarkan serangan padanya. Forlevia juga menyalurkan tekniknya dan menyerap energi spiritual dari lingkungan. Tak satu pun dari mereka menggunakan trik mewah saat mereka bertarung satu sama lain dengan sekuat tenaga. Yang mengejutkan semua orang, Silas mampu mendominasi pertarungan dan terus menekan Forlevia sepanjang waktu. Ada beberapa kali ketika dia nyaris tidak menghindari pukulan fatal dan tampaknya berada di batas kemampuannya. Zoe, Azure Dragon, dan yang lainnya ingin membantunya, tetapi prajurit fatalis terlalu kuat untuk mereka abaikan. Meski kalah jumlah, Fatalis Warriors masih unggul dalam pertarungan. Itu tidak lama sebelum Zoe, Azure Dragon, dan yang lainnya menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Mereka hampir tidak bisa membela diri,
apalagi mendukung Forlevia. Ambil ini. Silas meraung saat dia meninju Forlevia, menghancurkan pertahanannya seketika. Karena Forlevia tidak bisa menghindarinya tepat waktu, dia terlempar mundur dari benturan. Menyembur. Pukulan Silas telah melukainya begitu parah sehingga dia batuk seteguk darah di tempat. Semua orang di pangkalan bawah tanah merasa hati mereka tenggelam ketika mereka melihat itu. Jika pejuang kita yang paling kuat telah jatuh, lalu peluang apa yang kita miliki untuk selamat dari serangan gencar ini? Bagaimana kita harus melawan pertempuran ini? Alih-alih menekan serangan, bagaimanapun, Silas hanya memeriksa waktu dan memanggil anak buahnya, cukup. Sedang pergi. Para prajurit fatalis kemudian mundur dari pertempuran tanpa ragu-ragu dan mengikuti Silas keluar dari sana. Pangkalan bawah tanah benar-benar berantakan, dan mereka menderita banyak korban. Menjadi anggota inti dari pangkalan, Forlevia menderita luka paling parah dari semuanya. Levi memiliki firasat buruk ketika dia pergi hari itu. Dia mencoba menghubungi teman dan keluarganya melalui perangkat komunikasinya, tetapi dia tidak menerima tanggapan sama sekali dari mereka. Menyadari bahwa sesuatu bisa saja terjadi pada markasnya, dia bergegas kembali secepat mungkin. Apa yang menyambutnya adalah kekacauan besar dengan yang terluka dan mati tergeletak di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Levi sedikit terkejut dengan pemandangan itu. Seandainya mereka terus menyerang, semua orang di sini pasti sudah mati. Memikirkan hal itu sangat menyakitinya sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia pikir markas bawah tanah adalah kartu truf pamungkasnya, tetapi musuhnya sudah lama mengetahuinya. Itu. Saya pikir pangkalan bawah tanah ini akan membantu menjaga teman dan keluarga saya tetap aman. Aku tidak pernah salah. Mata Levi dipenuhi amarah dan penyesalan saat dia membanting tinjunya ke dinding. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat penting. Tunggu sebentar, saya pikir saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap musuh sejak lama. Bersambung.